ke-14 Faslun fil ahkam syar'iyyah kita baca bil-marah. Bismillahirrahmanirrahim. Bismillahirrahmanirrahim. Faslun fil ahkam syar'iyyah. Fil ahkam syar'iyyah. Ad-dinu ma syara'ahu Allah lana. Ma syara'ahu Allah lana min al-ahkami wa hiya al-wajib wal haram was sunnatu wal makruh wal mubah wal batil was sahih wa umur ad-din arba'atun ahaduha as-sidq bil qasdi wa ma'nahu al-ibadatu bin niyyati wal ikhlasi wa thaniha sihhatul aqdi wa ma'nahu an ya'taqida anna Allah wahidun wa annahu muttasifun bikulli kamalin munazzahun an kulli nuqsanin thalithuha al-wafa'u bil 'ahdi wa ma'nahu an yu'addiya al-fara'idha fi waqtiha rabi'uha ijtinabul haddi wa ma'nahu an yajtaniba maharim Allah ta'ala. Wallahu a'lam bissawab. Bismillahirrahmanirrahim. Faslun fil ahkam syar'iyyah, di dalam menyatakan tentang hukum-hukum syariat agama. Ahkam itu bentuk jamak dari hukmun. Al-hukum mufradnya, jamak taksirnya ahkam, maknanya hukum-hukum. Asy-syar'iyyati, syariat agama, menggunakan dengan muannats tak marbutah, karena ahkam itu jamak. Kullu jam'in muannatsun, setiap yang jamak, setiap yang berkumpul, setiap yang berhimpun itu perempuan. Ahkam itu jamak, kumpulan hukum, jadi perempuan berubah dia menjadi asy-syar'iyyati. Ad-dinu, agama, kalau dalnya berbaris kasrah itu maknanya agama. Tapi kalau dalnya berbaris fathah, ad-dainu maknanya hutang. Pada dasarnya antara hutang dengan agama satu kesatuan. Ketika kita beragama, berarti kita berhutang kepada Allah. Berhutang untuk apa? Ya untuk menjalankan semua perintah Allah, mengikuti perintah Allah. Itu namanya hutang juga, harus mau gak mau ketika sudah masuk beragama. Konsekuensi orang yang beragama, dia sedang berhutang dengan Allah. Ad-din, agama, ad-dain, hutang. Ad-dinu, agama itu ma syara'ahu Allah lana minal ahkam, apa-apa yang Allah syariatkan kepada kita, segala apa yang Allah syariatkan, yang Allah bentukkan buat kita menjadi pola hidup kita, minal ahkam, dari hukum-hukum kita, itu namanya agama yang dibawa melalui Nabi Muhammad SAW. Jadi syariat agama, jadi aturan hidup. Jadi kalau orang nggak mau hidup, nggak mau diatur,
berarti orang itu nggak punya agama. Diatur. Jadi alhamdulillah beruntung kita kalau hidup kita ini masih ada yang ngatur. Yang ngaturnya agama. Diatur. Jangan hidup itu mau hidup gaya sendiri semaunya. Dari mulai bangun tidur sampai mau tidur lagi semaunya. Nggak ada yang ngatur. Berarti kita nggak masuk kategori orang yang nggak punya agama. Kalau mau punya agama, ikut aturan. Disitulah diatur. Ada konsekuensinya ketika kita beragama. Jangan sampai hidup itu sendiri-sendirian, semaunya. Kalau kita hidup semaunya tanpa aturan, berarti kita nggak punya agama. Wahiyal wajibu, mana hukum-hukum yang diantaranya yang disyariatkan kepada kita selaku umatnya Nabi Muhammad SAW yang datangnya dari Allah. Allah memerintahkan Jibril untuk menyampaikan wahyu kepada Nabi Muhammad. Nabi Muhammad menyampaikan kepada kita semua selaku umatnya. Wahiyal wajibu, yaitu yang pertama al-wajibu, hukum yang namanya wajib, hukum yang diwajibkan. Ada perintah agama yang wajib dilakukan. Wajib, jadi kalau umpamanya kita melakukan mendapatkan pahala, kalau kita tinggalkan mendapatkan dosa, itu namanya wajib. Perkara-perkara yang wajib, berarti kita harus tahu. Jangan sampai ketika kita sudah memasuki mukallaf, balik, akil dan balik, yang mestinya kita melakukan perkara-perkara yang wajib, namun karena ketidaktahuan, ketidakmauan menuntut ilmu, akhirnya kita nggak tahu bahwa itu wajib. Jadi wajib itu yang tahunya kebanyakan orang awam ya, sholat 5 waktu, puasa Ramadan, gitu aja yang kita tahu, cuma 2 itu umumnya. Itu pun yang udah tahu dihukumi wajib, masih banyak yang melanggar. Jadi banyak juga di luar sana umat Islam yang nggak tahu kalau umpamanya nutup aurat itu wajib. Jadi pikirannya yang penting itu kalau pakaian sopan. Jadi pakaian sopan itu dianggap pakaiannya orang Islam. Kalau ke kantor-kantor itu berpakaian sopan. Berpakaian sopan dianggap itu sudah beragama Islam. Padahal pakaian sopan belum masuk kategori agama Islam, aturan Islam belum. Wajib, itu wajib hukumnya, harus ditunaikan, sebab kalau nggak ditunaikan hukumnya dosa. Wal haramu, haram kebalikan dari yang wajib. Yusabu ala tarkihi wa yu'aqabu ala fi'lihi, diganjar pahala bagi orang yang meninggalkan dan diberikan dosa bagi orang yang menjalankannya. Haram kebalikan dari yang wajib. Otomatis kita bisa tahu dari majelis ilmu. Tuntut ilmu ada kewajiban. Kalau orang yang mengerti berkewajiban untuk menyampaikan ilmu, bagi orang yang nggak mengerti berkewajiban untuk menuntut ilmu. Dan itulah kedua-duanya nggak bisa dilepas satu dengan yang lain. Itu yang disebut dengan dakwah. Jadi dakwah keduanya berdakwah. Yang tidak punya ilmu berdakwah dengan cari ilmu, yang memiliki ilmu berdakwah untuk menyampaikan ilmu. Jadi berdua-duanya punya syarikat, punya satu sama lain saling bersekutu, yang tidak bisa dipisahkan antara orang yang menyampaikan dakwah sama orang yang menuntut dakwah, menuntut ilmu. Was-sunnatu, yang ketiga hukum syariat agama masuk kategori sunnah. Sunnah ini sunnah fiqhiyah. Berarti kalau sunnah fiqhiyah dikerjakan mendapatkan pahala, tidak diazab, tidak berdosa bagi orang yang meninggalkannya. Ini sebatas fiqhiyah. Yuthabu ala fi'lih wa la yu'aqabu ala tarkih. Diberikan pahala bagi orang yang mengerjakannya, tidak berdosa bagi mereka yang meninggalkannya. Sunnah. Meskipun tidak berdosa bagi orang yang meninggalkannya, tetap sunnah dikerjakan. Sebab antara wajib dengan yang sunnah, pada dasarnya itu syariat agama yang mesti dikerjain. Cuman beda di hukum. Jadi kalau yang wajib dikerjain, yang sunnah juga mesti dikerjain. Cuman beda hukumnya doang. Jangan berarti gara-gara nggak mendapatkan azab, nggak mendapatkan iqab bagi orang yang meninggalkannya, akhirnya ditinggal. Sebab khawatir kalau umpamanya sunnah, perkara sunnah ditinggalkan, lama-lama meninggalkan perkara yang wajib. Tapi kalau umpamanya yang sunnah dijaga, dilakukan,
itu namanya menjaga perkara yang wajib. Orang yang melakukan sunnah sebelum melakukan hal yang fardu, dia gemar melakukan yang sunnah. Ketika dia imannya sedang turun, dia minimal paling banter dia meninggalkan perkara yang sunnah. Yang wajibnya tetap terjaga. Perkara sunnah umpamanya, ketika dia mau sholat dia qobliyah dulu, itu kan sunnah. Itu lagi semangat imannya. Tapi kalau lagi males, qobliyahnya ditinggal, sholatnya tetap dilaksanakan. Tapi kalau mereka yang tidak pernah melakukan yang qobliyah, yang sunnah, ketika lagi males, lama-lama dia meninggalkan yang wajib. Akhirnya jatuhnya nggak sholat. Wal makruh, dan makruh yang dibenci. Hukum syariat agama yang ketiga. Yang keempat, makruh, dibenci. Dibenci oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Jadi perkara yang dibenci, jadi banyak perkara-perkara yang dibenci, makruh. Di antaranya umpamanya ada namanya at-talaq dalam ilmu fiqh. Abghadul halal 'inda Allah at-talaq. Yang paling Allah benci namun halal itu namanya talaq, perceraian. Makruh dia, hukumnya makruh. Normal aja makruh gitu. Apalagi nggak normal bisa jatuhnya ke haram ataupun yang lain. Perkara yang dibenci meskipun halal. Jadi meskipun jangan dilihat halalnya itu dibenci apa enggak. Kalau dibenci ya pelan-pelan dijauhkan, dihindari perkara yang makruh. Sebab orang kalau sering menjalankan melakukan perkara yang makruh, lama-lama dia menerobos perkara yang haram. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam menggambarkan sebagaimana seperti orang yang sedang gembala. Orang kalau sedang gembala, terus biasanya area gembala itu dikasih batas, jangan sampai gembala ini masuk ke kebun, ke tempat-tempat yang dilarang oleh orang lain. Kalau umpamanya nggak dikasih batas, ini gembala didiamin, atau di pinggir jurang ini gembala didiamin sama si pengembalanya. Lama-lama ini gembala terjerumus masuk ke dalam jurang, akhirnya rugi sendiri bagi si pengembalanya. Itulah perkara yang makruh. Dia lebih dekat dengan perkara yang haram, harus dijauhi. Wal mubahu, yang selanjutnya mubah, hukumnya boleh. Boleh itu dia tidak mendapatkan pahala, tidak mendatangkan dosa. Mau dikerjakan, ditinggalkan, tidak mendatangkan pahala dan tidak mendatangkan dosa. Itu namanya mubah. Perkara-perkara yang mubah. Perkara yang mubah inilah yang menjadi ukuran minimalnya untuk bisa kita lakukan, kita bisa lakukan, bisa menjadi nilai hasanah, jadi kebaikan. Jadi kita dituntut untuk melakukan, mendatangkan hasanah, kebaikan. Hasanah itu bisa mendatangkan kebaikan. Dari mana itu kita bisa mendatangkan amal baik yang mengundang nilai hasanah, kebaikan? Itu dengan perkara-perkara yang diatur oleh Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Jadi mubah itu seperti makan, mandi, hidup sehari-hari yang mubah. Tapi yang mubah itu bisa mendatangkan hasanah, kebaikan. Sebab kalau bahasa Qur'annya atau bahasa agamanya, innal hasanat yudhibna sayyi'at, kalau kata Rasul. Atau al-hasanatu bi'ashri amthaliha. Bagaimana caranya ini perkara yang biasa kita lakukan itu bisa mengandung nilai hasanah, biar bisa menggugurkan kesalahan. Atau bagaimana caranya kita punya amal ibadah yang kita lakukan sehari-hari bisa mengandung nilai hasanah agar bisa mendatangkan lipat ganda yang banyak. Hasanah bukan hanya kerja. Jadi kalau umpamanya kita makan minum keseharian, orang di luar sana yang non muslim juga makan minum. Terus apa bedanya perkara yang mubah biar kita untung dari perkara yang mubah ini yang kita kerjakan di setiap harinya? Pakai sunnahnya Rasul, diiringi dengan sunnah Rasul. Orang kafir makan, muslim makan, sama-sama melakukan perkara yang mubah, tidak mendatangkan pahala, tidak mendatangkan dosa. Untuk supaya perkara yang mubah ini mendatangkan hasanah, baca bismillah gitu. Baca bismillah, jadi perkara yang mubah ini mendatangkan hasanah. Hasanah yang kita sudah datangkan ini menggugurkan kesalahan dan pahalanya lipat ganda.
Sementara orang kafir yang melakukan perkara yang mubah tadi, dia nggak mendapat apa-apa. Gitu, baca bismillah. Itu mendatangkan hasanah. Apa aja minimal baca bismillah, perkara yang mubah, mau mandi, setiap amal baik. Setiap amal baik, perkara mubah kan pada dasarnya baik. Namanya mubah, boleh perkara yang mubah pada dasarnya baik. Minimal kita baca bismillah setiap kali kita mau melakukannya. Dan setiap kali kita usai melakukannya, kita ucapkan hamdalah, alhamdulillah, berarti itu perkara yang mubah mendatangkan hasanah. Ada nilai plus gitu. Karena ini hukum agama yang diatur oleh Allah, diperuntukkan buat umatnya Nabi Muhammad SAW. Berarti datangnya ke kita harus ada plusnya, ada poinnya. Kalau umpamanya udah didatangkan hukum terus nggak mendatangkan poin plus buat kita, pengaruh yang baik, pengaruh yang positif, ya berarti sia-sia, sama kayak orang kafir. Wal batilu, yang selanjutnya hukum agama yang batil, batal. Banyak ibadah batal, ada batalnya. Jadi jangan ngerasa ibadah itu udah biasa. Kalau udah ibadah, udah sholat, udah melakukan berbagai macam aktivitas ibadah, seolah-olah pasti diterima. Padahal ibadah ada batal. Wudu ada batalnya, sholat ada batalnya. Bersodakoh, bahkan sodakoh yang kita sudah lama kita mengeluarkan sodakoh pemberian kepada orang, ada batalnya. Allah kembali cabut pahala sodakohnya gara-gara bil manni wal adha, gara-gara kita suka ungkit dan kita menyakiti orang yang kita kasih. Kata Allah dalam Al-Quran, la tubtilu sadaqatikum bil manni wal adha. Jangan kalian batalkan pahala sedekah kalian dengan mengungkit-ungkit dan menyakiti orang yang kita berikan. Padahal kejadiannya udah lama. Mungkin sudah ditutup, rapat, diterima, mungkin diterima. Tapi gara-gara kita ungkit-ungkit dan kita menyakiti orang yang kita kasih, akhirnya dibatalkan kita punya pahala sedekah. Dan semua berlaku kepada semua amal ibadah. Diungkit-ungkit jadinya jadi batal dengan kita nggak ikhlas dan yang lain. Hati-hati dengan perkara yang batal tadi. Bahkan bukan hanya ibadah doang, iman, sampai iman pun bisa batal. Apalagi banyak di akhir zaman sekarang ini yang bikin kita rancu bahwa ini syariat agama, orang banyak yang bermain-main, bercanda-canda dengan agamanya. Bercanda-canda bisa dengan gara-gara ucapan-ucapan, ada ucapan Natal, ada ucapan semua agama sama, ada ucapan-ucapan yang kita nggak sadari bahwa itu bisa membatalkan akidah, membatalkan keimanan. Akhirnya ketika kita masuk ke dalam barzakh dan kita di mahsyar, ternyata kita batal, kita punya iman. Was-sahihu, dan keabsahan. Dan keabsahan, diterimanya kita punya amal. Sahih maknanya sah, keabsahan kita punya amal. Jadi kita harus tahu otomatis kapan amal ibadah kita dianggap sah dan kapan amal kita dianggap yang batal. Pasti, berarti itu hukum-hukum itu harus pasti, itu kunci-kuncinya. Biar kita punya langkah hidup nih jelas. Apakah yang kita lakukan ini masuk kategori wajib? Apakah yang kita udah kerjain ini masuk kategori yang haram, sunnah, makruh, mubah, batal, dan sah? Itu harus tahu. Dari mana tahu? Ya duduk di majelis ilmu. Disitulah aturan agama. Baru kita diatur agama dan kita memiliki agama. Wa umurud dini arba'atun, perkara-perkara dalam agama itu ada arba'atun, ada 4. Dari sekian hukum yang ada tadi, itu bisa mengandung perkara agama yang pokok. Ada 4. Ahaduha as-sidqu bil qasdi. Yang pertama adalah as-sidqu bil qasdi, kebenaran, kejujuran dengan tujuan. Wa ma'nahu, maknanya as-sidqu bil qasdi, kata Abu Bakar, al-ibadatu bin niyati wal ikhlasi, melakukan ibadah dengan niatan dan ikhlas. Jadi pokok pertama agama, disebut orang itu melakukan aturan agama ketika dia sudah melakukan ibadah dengan niat dan ikhlas. Dengan niat dan ikhlas. Dibedakan antara niat dengan ikhlas. Kalau niat lebih kepada zahir amal itu sendiri, itu namanya niat. Kalau ikhlas itu isi daripada semua ibadah yang kita lakukan dipasrahkan kepada Allah. Pokoknya kalau ikhlas khusus kepada Allah.
Kalau niat, kita niatkan ini zahiriyah amal yang ibadah yang kita lakukan. Umpamanya kita salat subuh, itu namanya niat. Usalli fardhu subhi, salat fardhu subuh, itu namanya niat. Sementara ikhlas, pastikan perkara yang kita lakukan ini salat subuh cuma buat Allah doang. Itu membedakan antara niat dengan ikhlas. Itu wajib menjadi pokok agama. Pastiin setiap kali melakukan ibadah ada niatnya dan diikhlaskan kepada Allah. Kalau niatnya salah, berarti amalnya salah. Berapalagi kagak ikhlas. Wasaniha, yang kedua pokok agama, perkara agama, sihhatul aqdi, keabsahan dia punya akidah. Akidah yang benar, sihah itu benar, sehat. Sehat itu dari bahasa Arab. Bahasa Arabnya sihah. Orang kita nggak bisa ngomong sihah, jadinya sehat. Jadi gimana sekarang keadaan udah sihah begitu. Maksudnya sehat. Sihhatul aqdi, kesehatan, keabsahan akidah. Wa ma'nahu, maknanya an ya'taqida, bahwa meyakini annallaha wahidun, bahwa Allah itu maha wahid, esa tunggal, wa annahu muttasifun bikulli kamalin, dan Allah memiliki sifat, seluruh sifat yang sempurna ada di dalam zatnya Allah. Munazzahun an kulli nuqsanin, bersih dari semua yang disebut dengan kurang. Semua jenis kekurangan itu terhindar dari zatnya Allah, dan semua yang sempurna itu kembali kepada zatnya Allah. Itu maknanya keabsahan akidah. Jadi kalau akidah kita mau sah, berarti pastikan semua yang sempurna itu kembalinya kepada Allah. Semua yang kurang, cacat, aib itu jauh daripada Allah. Jadi makanya kalau umpamanya ada hal-hal yang kita dapati, kita rasakan seolah-olah kita nggak suka, jangan sampai mulut berkata-kata Allah memiliki kekurangan, Allah nggak adil, berarti kurang itu. Itu orang yang model begitu akidahnya nggak sah. Jadi kalau kena permasalahan sedang gegana, gelisah, galau, merana, itu Rasulullah SAW ajarkan ketika putranya Rasul Ibrahim meninggal. Ibrahim dari rahimnya Maryam Al-Qibtiyah, wafat masih kecil. Rasul menangis, netesin air mata. Apa kata para sahabat? Kau ini Rasul, pemimpin umat, pemimpin akhir zaman, masa ditinggal sama anak kecil nangis? Apa kata Rasul? Innal aina tadma wal qalba yajza wa la naqulu illa ma yurdi rabbuna. Jadi kalau mata boleh nangis, wal qalba yajza, hati boleh gelisah, tapi mulut nggak boleh mengucapkan kata-kata yang Allah bikin murka, yang Allah bikin nggak ridho. Mulutnya dikunci, nangis boleh nangis, hati boleh, tapi mulut jangan sampai mengutarakan kata-kata yang bikin Allah nggak ridho, yang bikin Allah nggak suka. Sebab khawatir itu kata jadi mengutarakan kekurangan Allah, padahal Allah harus kita yakini munazzahun an kulli nuqsan, bersih jauh daripada perkara yang kurang. Itu baru akidah kita dianggap sah. Jadi orang Islam makanya dianjurin dari jauh-jauh hari harus sabar, harus ingat, langsung eling. Jadi kalau kena musibah apapun itu bentuknya, jangan diikutin tuh setan. Kata setan udah nangis. Kata setan udah marah-marah. Kata setan udah banting. Itu setan gitu. Setan. Akhirnya kalau udah semuanya marah kata para ulama, awwaluhu junun wa akhiruhu nadam. Itu sifatnya marah. Awwaluhu junun, orang yang marah awalnya pasti gila. Apa aja diomongin, udah gak sehat, junun. Wa akhiruhu nadam, berakhirnya akan nyesel. Orang kalau marah tuh gila. Pokoknya kalau marah gila deh, gila. Jadi kalau ada orang marah jangan diladenin. Kalau diladenin sama-sama gila. Jadi dia ngomong apa aja udah banting, ngomongnya kocok, gila. Yang model gitu gila. Langsung telepon ambulan, kalau sakit jiwa bawa, gila udah gila. Wa akhiruhu nadam, ketika dia udah capek, ngomong udah capek, nggak ada ngeladenin, nyesel dia. Gue ngomong apa ya, gila.
Makanya jangan sering-sering itu marah, jangan jangan diikutin, sebab itu kerjaan setan. Setan benar bikin orang marah. Kalau orang Islam nggak begitu, nggak, nyantai aja hidup, nyantai kayak pada orang woles aja. Iya akhirnya. Jalan. Nyantai aja nyantai. Semua bakalan mati. Salituha yang ketiga, al-wafa'u bil ahdi, perkara agama ya. Wa ma'nahu, apa artinya wafa' bil ahdi? An yu'addi al-fara'idha fi waqtiha, menunaikan perkara yang fardu pada waktunya. Al-wafa', menunaikan dengan ketentuan waktunya. Setiap ada yang fardu, tunaikan. Ada sholat, datang sholat, jangan bilang sholat. Ada apa kayak pokoknya sholat wajib. Jadi jangan pakai lagi masih dibangunin sholat masih disuruh, masih dicolek, masih diingetin, masih mau sholat begitu. Itu sholat, apalagi yang lain kan itu keseharian. Kalau sholat aja nggak bisa kejaga, gimana amalia ibadah yang lain? Makanya betul kata Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam, ketika orang masuk ke dalam barzakh, yang pertama kali yang dihisab adalah tentang sholat. Awwalu ma yuhasabul abdu bihi yawmal qiyamati sholatu. Pertama kali yang dihisab di hari kiamat adalah perkara sholat. In salahat salaha sahiru amali, wa in fasadat sahiru amali. Kalau sholatnya bagus, semua amal ibadah ke bawah bagus. Kalau sholatnya jelek, semua amal ibadah ke bawah jelek. Jadi udah gak pantas lagi kalau sholat masih diingetin, masih dicolek, itu gak bagus. Itu sholat, apalagi hal yang lain. Tunaikan itu sudah fardunya. Setiap yang fardu tunaikan, sebab itu memiliki waktu. Yang wajib-wajib, giliran ngaji itu wajib, sama kayak sholat. Emang antum pikir ngaji itu, ngaji masih ada besok, sholat juga masih ada besok. Itu ngaji itu menyempurnakan ibadah-ibadah semua yang wajib. Ma la yatimul wajibu illa bihi fahuwa wajibun. Itu kaidah usul fikih. Kaidah usul fikih begitu. Jadi tidak ada sesuatu yang wajib melainkan disempurnakan dengan yang wajib juga. Karena sholat itu wajib, ngajinya juga wajib gitu. Supaya ini sholat benar apa kagak. Bukan asal takbir terus ruku. Bukan asal itu pasti itu benar apa kagak. Kan itu pakai rasa, dirasain, ada dzauq, pakai rasa. Apakah itu sholat benar apa kagak? Yang fardu tunaikan. Rabi'uha yang keempat, perkara agama, ijtinabul haddi. Wa ma'nahu, apa maknanya? An yajtaniba maharimallahi ta'ala, menjauhkan perkara yang Allah haramkan. Perkara yang Allah haramkan jauhin, kebalikan dari yang tadi. Jadi al-wafa bil ahdi lawannya ijtinabul haddi, jauhkan perkara yang diharamkan. Selama itu dilarang, udah jauhin aja. Jadi nyantai hidup sebetulnya kalau udah tahu, oh ini fardu kerjain, ini dilarang tinggalin, udah itu doang. Kalau umpamanya itu udah sensitif, kita punya hati, udah ngerti ini fardu kerjain, ini dilarang jauhin. Kalau udah main begitu, hidup gak punya masalah gitu. Hidup gak punya masalah, jadi hidup tenang. Kalau hidup sudah tenang, nambahlah kebaikan. Poinnya di situ. Mau mendatangkan kebaikan dan ridhonya Allah, poinnya di situ. Yang wajib kerjain pada waktunya, ada yang dilarang dijauhin. Dengan begitu selalu hidup kita mendatangkan hasanah tadi. Wallahu a'lam bishawab wa ilmuhu la ilma lana illa ma 'allamana al-Fatiha. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillah.